semuanya, selamat datang di podcast Emprui Serba-serbi. Ya, kenapa kita pelan-pelan hari ini ya? Bisik-bisik ya. Karena kita ada di cafe yang Super tenang. sangat tenang, tidak cocok dengan vibes podcast kita sebenarnya. Iya. Karena di tempat-tempat sebelumnya sih sangat ya lumayan Sangat berbeda sekali. sangat ini, tapi kali ini kita coba tenang dengan vibes WFC, cool ya. WFC work from cafe ya. Nah, di cafe kali ini nih bertepatan di mana ini, Jay? Di kebetulan Singaraja. Wow. Jauh banget. Daerah Gianyar. Di enggak dong, Ubud dong. Oh, Ubud Gianyar ya. kan Ubud. Oh iya. Mau berdebat tempat Pokoknya dulu nih, Ubud. ya enggak bakal Gianyar Ubud. Ubud. Oke. Gianyar itu kabupaten. Oh iya. Ubud itu Ubud tuh Ubud itu daerah Kota. desa. Desa. Oke. Oh ya, ini ada spesial ini juga ya. Talent kita yang selama ini nggak kelihatan, produser biasanya, tapi kita datangkan hari ini. Produser Aurora Halo. menggantikan podcaster Satria, tapi sekarang Satria menjadi seorang jadi wasit Piala Dunia. Hai, Itu keren. Halo. Perkenalan dulu dong dari sekolah mana nih? sekolah mana? sekolah, kuliah. Ya gitu. Jadi kita Nah, gitu. Iya, jadi kita setelah Cepat. perkenalan. Siapa? jadi aku Aurora Mm-mm. Azara tadi. Nama Malu banget ya. Nama dia lagu Indahkus. Jangan malu-malu. Oke, karena kita ngomongnya pelan-pelan, topiknya juga kita harus bahas dengan pelan-pelan gitu, agar nambah durasi. Biar nggak cepet selesai ya. Oke, masih seputaran kampus. Seperti biasa kita melakukan podcast juga dengan teman-teman kampus juga. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan. Sebelum kita mulai, kita tanya dulu produser Satria dulu ya. Produser Satria untuk memberikan topik yang luar biasa nih. Apa topiknya nih, produser Satria? Skill yang wajib dimiliki sebelum lulus. Oke, skill yang wajib dimiliki sebelum lulus. Wah, bagus kan? buat aku itu. Kenapa? Aku nggak punya skill. Nah, itu dia kan kita kuliah. Menurutmu apa yang dibutuhkan seorang Skill mahasiswa? bikin kopi. Nggak ada. Nggak. Kita kan bisnis digital. Oh iya. Nggak ada buat kopinya di situ. Kopi digital. Kopi digital kan bisa tuh. Menurutmu, Jay, skill apa yang dibutuhkan? Kalau yang paling basic dari semua orang ya. Aha. Dan semua orang dan semua profesi itu pasti punya lah harusnya. Ya public speaking sih menurut aku. Public speaking ya. Ya soalnya gimana cara kita komunikasi kalau kita nggak bisa ngomong gitu kan. Iya, benar. Ya itu paling basic banget yang harus punya sebelum apa tadi? Kerja. Iya, sebelum kerja sama masih lulus kuliah. Itu menurut aku sih public Apa speaking. pengalamanmu dihadapin sama skill public speaking saatmu lagi di luar? Jadi jujur aku tuh pas SMP itu apa ya kayak masih malu-malu gitu loh. Pendiam, masih malu-malu tuh Introvert ngomong. aja ya? Apalagi sama cewek jujur. Itu kayak lebih ke self Karena kan aku self-esteem, iya jadi kan percaya diri. FYI jadi kan aku pondok kan jadi Ah. agak jarang lah ngomong sama lawan jenis gitu. Hmm. Itu ngaruh banget kan 6 tahun tuh jadinya aku nggak ketemu sama lawan jenis ngobrol. Dari SMP sampai SMA. SMP SMA jadi kayak Jadi lu ngomong sama cowok doang gitu ya. iya jadi kayak pondoknya aneh aja ngomong sumpah kayak pas baru lulus tuh aku masih aneh gitu lah ngomong sama cewek tuh. Itulah jadi aku punya cerita itu. Jadi menurut aku yang harus punya tuh sebelum lulus tuh yaitu public speaking. Iya benar. Oke, sebelum kita lanjut kita mau berterima kasih dulu ya untuk sudah dipinjamkan tempat oleh kafe yang luar biasa nih. Terima kasih Sokasi Coffee. Yang ada di Daerah Gianyar. daerah Gianyar ya. Terima kasih. Kafe yang mantap sekali. Jangan lupa datang ya. Tempatnya cozy banget buat work from cafe tadi. Work from cafe. Buat kerja kelompok. Mungkin jangan ya. Karena ya kalau bisa kita menjaga Jangan Aan lagi. Nanti kita datang ke podcast lanjut. Nah, untuk aku sendiri kita balik ke topik ya. Untuk aku sendiri skill yang paling dibutuhkan itu time management. Nah, mungkin memang banyakin soft skill sih. Kalau untuk hard skill nanti ya, mungkin kita bakal bahas hard skill. Tapi untuk sekarang soft skill yang perlu aku butuh itu time management. Karena kita pas kuliah itu jadwal kan sering berubah.
Terus banyak juga kegiatan tuh perlu kita jalanin sekaligus gitu loh. Kegiatan kampus, perkuliahan, ada kegiatan organisasi, juga ada kegiatan di rumah, pacaran juga itu kan termasuk ini kan kegiatan. Nah yang kayak gitu tuh harus disesuaikan gitu loh. Menurut itu skill yang diperlukan apalagi pas nanti udah kerja gitu. Kerja kan kita pasti dituntut untuk menuhin semua kebutuhan yang ada di tempat kerja sekaligus kita juga harus menuhin kegiatan kita selayaknya manusia gitu. Kita perlu mandi, makan, kita perlu berkreasi juga, kita perlu jalan-jalan, perlu healing gitu. Tapi kalau nggak ada manage time juga, merugikan kita juga, Iya, perusahaan juga gitu. Iya, Kalau kita kerja ya. Misalnya nih, Dan kampus. lagi Piala Dunia, Iya. pulang kerja jam 9, Piala Dunia jam 2 malam. Nah, Kelewat jadi ya. lewat. Jadi gimana tuh manajemen waktunya yang baik? Betul. Dan menurutku juga manajemen waktu itu sangat didasarin sama prioritas. Jadi harus ada set di mana dia harus apa sih yang paling utama dulu, baru yang lain-lain itu mengikuti. Iya. Karena kadang kita pengen semua tuh dikerjain tuh, pengen semua di ini. Tapi jadinya kita nggak ngerjain apa-apa. Itu Mbak Aurora gimana? Kalau aku sih sama kayak J ya. Kayak, Ini bisa dikerasin lagi suaranya. public speaking soalnya tuh kayak butuh aja sih. Soalnya kalau aku juga kan kayak Belum belajar ngomong ya. iya kayak gini aja nggak bisa ngomong, susah banget. Jadi kayak emang perlu banget sih. Benar. Ada lagi mungkin pengalaman ininya. Tapi sebenarnya enggak sih, aku kalau misalnya nggak sama teman-teman sendiri aku berani ngomong. Tapi kalau misalnya bareng teman-teman jadinya malu. Kalau orang baru mungkin Ya nggak iya. kenal gitu. Oke. Benar. Gimana? Kalau Bro Kinan? Kalau aku mungkin di hard skillnya ya. Nah. Ini kan di softnya. Ya. Mungkin di yang sekarang digital mungkin buat video. Oh iya. Jadi video Videographer estetik, ya. ya benar. Kayak gitu. Ya biasa cewek-cewek sering buat konten ya. Iya sih. Kita jarang banget Iya. ya kalau cowok buat take Itu konten. sih. ya emang di zaman digital ini semua harus punya skill itu sih. Karena kan Iya, skill videografi. pernah dengar nggak sih fotografi. yang security harus bisa apa? Dia terkenal gara-gara dia pintar ngevideoin orang yang di Iya, kafe iya. apa sih? Gitu. Kafe apa Seperti itu sih? dulu. Ya itu. Ini Mbak Aurora pernah ke sana Pernah juga? di Iya. videoin security viral. Security juga. Nanti hasilnya di sini ya, coba. Kita tampilkan. Editor kalau. Nah, di hal videografi juga uniknya, walaupun sekarang tuh biasa kan itu kayak segmented banget, hanya beberapa orang aja. Tapi apalagi kita di Gen Z ini, di generasi yang serba digital, justru videografi itu hal yang paling memungkinkan untuk kita tuh bisa diterima pekerjaan. Iya. Karena banyak banget skill-skill yang dibutuhkan. Walaupun kita misalnya contoh yang tidak membutuhkan buat fotografi, videografi, ternyata perlu gitu. Misalnya Iya. digital marketing. Itu ternyata kita perlu juga ada videografi di sana. Dan kita pernah ada dosen praktisi juga ngajarin kita bisnis digital tuh nggak cuman buat website atau aplikasi loh. Ternyata Iya. kita juga butuh untuk content creation, untuk pembuatan konten itu Iya, ternyata perlu juga. Nah itu ternyata penting sih hard skill itu. Betul. Mungkin ada pengalaman mungkin dengan videografi. Videografi aku biasa sih ngambil di Cafe. perusahaanku sendiri ya. Jadi Oh ya. buat konten. Keren sih. Iya kalau bisa teman-teman lihat di episode paling pertama yaitu di Sensi Coffee itu yang tag konten Bro Kinan semua. Jadi itu hard skill yang paling dibutuhkan. Oke, nah di bagian hard skill lainnya teman-teman gimana ini? Kalau dari Broja ini, kalau tadi kan soft skill tuh public speaking. Hard skill apa yang menurut Broja ini yang wah ini saya kalau nggak bisa ini susah Bisa ini sih, apa? bisa pakai Canva deh kayaknya. Bisa pakai Canva. Karena semua orang di sekarang tuh mau apapun profesinya, ya kan? Basic Canva ya? Iya. Basic. Kayak Canva tuh sekarang udah kepake banget lah gitu kan. Kayak untuk presentasi, Oke. untuk presentasi, untuk apa lagi gitu kan. Iya, mungkin. benar. Iya. Ya itu menurut aku mungkin. Iya sih. Bisa edit-edit di Canva lah dikit-dikit gitu. Kalau di bagian perkantoran juga, misalnya kita di korporat gitu. Iya. Kayak untuk penulisan laporan juga kalau di Canva kan ada desain. Iya, Sedangkan tinggal pakai template doang Iya. kan. Jadinya gampang. kalau kita ngasih laporan Excel aja mungkin bosan Masih, gitu. iya, Kita bisa kasih Canva. sentuhan-sentuhannya di sana. Oke.
Mbak Aurora gimana? Hard skill, hard skill ya. Heeh. Ya, Tanpa juga. Apa juga ya? Kalian dari pondok juga bukan? Pondok yang sama. Bukan ya? ngedit sih. Ngedit, Kayak aku ya. nggak bisa ngedit, aku pengen ngedit. Pengen belajar. Ngedit ya? apa Pengen tuh? belajar. Lebih spesifiknya. Iya. Kayak tugas-tugas gitu kan, banyak tugas video, kayak pengen nyoba belajar ngedit. Terus Oke, juga CapCut ya. Iya. tuh, Iya. biar nggak pakai template JJ aja. Asik, iya sih ya. Penting juga untuk bisa edit, nggak cuma Kita video. CapCut Pro jadi JJ doang. JJ-nya premium tuh. Premium jadi. Kalau yang free kan jelek-jelek semua tuh. Iya. Kalau udah bayar premium. Kalau Mas Terry, Oh iya, Mas hard Terry. skill-nya gimana? Aduh, kalau saya pengen data analis, saya pengen digital marketing, saya pengen Iya, duluan. Waduh, kalau hard skill sih pengen semuanya sih. Cuman semuanya. menurutku yang di industri sekarang yang diperluin itu aku pengen banget jadi data analis. Karena kita sendiri punya Iya, mata kuliah kan, Seru sih juga sebenarnya. Susah sih. analisis data. Iya benar, seru dan susah. Karena di industri sekarang itu data itu udah kayak minyak. Kayak Dubai, Arab itu bisa kaya banget negaranya kan karena Gara-gara nemuin minyak. minyak. Nemuin minyak jadi kaya banget. Nah, minyak yang baru di zaman sekarang itu apa? Nah, itu data gitu. Nah, minyak kalau dibiarin jadi minyak kan nggak kepake tuh. Iya, Nah, makanya di data analis nih dibuat jadi iya diolah. diolah. Kayak Coki Sitohang. Makin kokoh aja ini. Kabar baik apa kabar bahagia? Coki Sitohang. Iya, jadi harus diolah. Jadi menurutku data analis ini industri yang paling menjanjikan untuk aku pribadi, aku lihatnya. Karena jenjang karirnya juga jelas. Dan data itu nggak mungkin lepas dari kita. Gitu. Kita dari dulu sebenarnya udah ada data. Cuman nggak dalam bentuk digital aja. Kayak misalnya pencatatan, pengeluaran, pemasukan, penjualan, kayak gitu. Itu kan sebenarnya data. Cuman nggak dalam digitalisasi gitu. Jadi kumpulan informasinya tuh lebih compact, lebih dalam satu wadah yang sama. Jadi menurutku pengolahan data analis dan juga bisa mempresentasikannya kembali itu Iya, benar. itu penting sih, itu hard skill yang aku pengen. Ngomong-ngomong soal skill ya, sebenarnya yang udah kita jalan ini sebenarnya apa aja ya? Jujur yang tadi aku ngomong ini sebenarnya itu masih progres juga. Iya, kepengen aja. Masih progres sih. Iya. Di Mbak Aurora sendiri ada nggak skill yang udah pede gitu kayak, wah aku udah bisa gitu. Jujur belum, Soft skill nggak apa-apa, siapa tahu. juga belum ada, masih nggak pede. Masih nggak pede ya. Merawat kucing, Merawat kucing skill loh itu. skill itu. Iya, semua orang Iya. belum tentu Tapi semua hard orang. skill. Iya, itu kan hard skill. Oh, iya. Untuk bisa bagian pet care, bagian merawat itu Sebenarnya nggak merawat sih. Memukuli. Nggak usah jujur sih. Oh, udah kita sapu itu. Bohong aja itu. Bilang aja iya gitu. Oke. Peruginan sendiri apa skill paling pede? Barista lah, asik. Wis. Aku kalau skill pengen nyoba semua. Pengen jadi Cewek. tahu. Itu lagi. Dari episode 1 cewek terus. Balas kan. Kita akan mengganti image-nya bro. Oh Nggak iya. jawab. Cowok enggak cowok. Ngejar cowok. Enggak. Apa-apa. Mau belajar. Pengen nyoba sih. Kan aku sekarang punya perusahaan coffee shop. Iya. Di konten aku pengen buat videographer, Oh. kayak fotografernya juga. Habis itu di manage sorry ke distract. Iya. Sudah 13 menit. Iya. Manage apanya ya? Keuangan mungkin. Lahan. Manage SDM-nya. Oh, SDM. Oh, HR, human resource. Iya. SDM-nya lalu Kenapa tuh kok bisa ke sana? Emang ada apa pernah kejadian karyawannya yang apa gitu mungkin? kejadian karyawan gitu sih enggak sih. Enggak. Yang maksudnya aneh-aneh enggak. Iya, enggak. Oh. Palingan ya kayak telat gitu-gitu aja sih. Oh, gimana supaya manage manusia? Karena Iya. sebenarnya lebih gampang. Biar mereka lebih upgrade gitu Iya itu maksudnya. udah makanya dari diri kita sendiri yang punya skill manage time itu. Jadi buat contoh ke karyawannya. Itu susah banget loh, karena menurutku lebih gampang kita ngelatih robot daripada Iya, kita ngasih tahu orang. Karena orang itu kompleks banget. Susah kita mau kasih referensi benar dan dilakuin gitu loh.
Bro Jai Karena gimana? belum tentu semua orang bisa ngajarin kan. Nah, Makanya. apa skill yang udah pede Bro Iya, Jai mau. walaupun mereka jago tapi mereka belum tentu bisa ngajarin. Iya benar. Kalau aku sendiri sih ya baik lagi mungkin yang sebelumnya aku pernah bilang di visual sih. Oh, mau pede di situ Iya, ya yang paling ini ya. Videografi, fotografi, Oh. desain dikit-dikit lah desain. Karena kan sekarang juga lagi ngejalanin itu masih. Itu sih. Mungkin Benar-benar. Apapun itu ya, mungkin aku bisa tarik kesimpulan skill kita tuh bakal kepake banget tergantung sama tujuan karir kita. Betul. Karena percuma kita ngumpulin banyak skill tapi ternyata kita bingung kita mau kemana gitu. iya betul. Misalnya kita mau bisa visual, tapi kita bisa mau ngolah data juga, kita mau ini, tapi kita nggak tahu kita mau ngapain. Ya ujungnya ini. Mungkin pesan buat teman-teman yang menonton ya, kalau ingin mulai mengasah skill mungkin tahu tujuannya. Ada mau disampaikan lagi teman-teman sekalian? Aman. Aman ya, karena ini tempat yang sebenarnya sangat intelektual ya. Omongan saya jadi begini. Biasa saya, iya biasa gini. Memang tempat dengar. Terima kasih Sokasi Gianyar. Terima kasih Bagus Sokasi banget. Ubud. Tempat yang luar biasa. Bisa kesini teman-teman ya untuk melihat vibes yang sangat luar biasa. Pokoknya IQ kita naik 10. Setiap bisa. BTW kalian tahu nggak Sokasi itu apa? Apa tuh? Sokasi itu tempat wadah canang. Oh iya. Iya. Oh Sokasi. gitu. Wah, kita adalah persembahan untuk dewa. Sokasi itu wadah untuk ya canang atau untuk Yang kotak itu. bukan? Ya yang kotak Oh itu. itu, baru tahu loh. Keren. Nice trivia. Terima kasih. Oke, kita closing aja karena produser Satria bilang sudah bisa closing. Iya, Jadi kita tutup aja. Oke, see you on next video. Bye-bye semuanya. Bye, thank you.